ya kalau mau dilihat memang benar-benar tahun 98 itu di bulan Mei itu banyak banget kasus-kasus yang ya pokoknya di bulan Mei itu Jakarta sangat mencekam. Iya, benar Intinya banget. gitu. Baik buat etnis maupun orang-orang yang warga Jakartanya sendiri. Benar banget. Karena hampir tiap hari kerusuhan. Gue pun diliburkan waktu itu. Sekolah gue udah nggak usah ada ke ini sampai bener-bener tenang ininya. Gitu. Dan itu tempat-tempatnya tempat-tempatnya tuh yang pasti diincer tuh Senayan. Kayak dekat dengan gedung MPR DPR. Iya. Terus pusat-pusat perbelanjaan. Dulu ada sempet Sarina, tadi Mall Klender. Terus gue lupa Mall Ambassador waktu itu sempet nggak ya di Jarah ya? Lupa, pokoknya banyak kok tempat-tempat perbelanjaan yang di Jarah, yang di Golden Truly. Banyak banget. Tuh. Jadi ya memang kejadian itu nggak cuma di Mall Klender memang, tapi yang terparah memang di Mall Klender karena korbannya banyak banget. Banyak banget. Betul. Dan banyak dari berbagai sumber kan ada yang bilang kalau dari Pemprov DKI, dari Pemprov DKI itu menyebutkan ada 178 korban kalau nggak salah. Kurang lebih ya. Nah tapi ternyata dari tim gabungan pencari fakta itu ternyata ada lebih banyak lagi, 488. 3 kali lipat makanya. Dan kalau bisa dilihat kalau nggak salah di YouTube, di sosial media ini banyak korban selamat yang sampai sekarang tuh masih terasa maksudnya mereka masih bisa dengar orang-orang yang minta tolong di pikiran mereka tuh kalau ini. Jadi mereka ibaratnya ya mereka nggak tenang gitu karena masih bisa gue denger loh mereka minta tolong tapi gue nggak bisa nolongin karena gue pun dalam keadaan yang tersudut gitu. Gue harus selamat juga gitu. Itu banyak yang ini. Dan juga ada beberapa yang ngangkat dari sisi lain dari si penjarahnya yang selamat. Oh berarti penjarahnya pun banyak korban sebenarnya ya? Ada kata gue lupa, gue pernah baca apa ini ya kayaknya. Jadi itu tuh karena kerusuhan itu, penjarahan itu nggak cuman orang-orang yang biasa gitu, maksudnya nggak cuma orang biasa, itu nggak cuma warga aja, anak-anak sekolah yang gini ya juga ikutan ini, makanya banyak anak-anak sekolah yang jadi korban gitu, yang udah nggak bisa ini, anak-anak SMA, anak-anak SMP yang wah dulu yang kalau ya pokoknya ketika berita ini Mall Klender itu tuh zaman itu maksudnya tidak jadi headline karena tertutupi sama kasus-kasus kerusuhan yang lain. Iya, banyak banget. Dan lebih concern ke penurunan atau pelengseran Pak Harto. Iya. Oke. Mungkin dari Raja kira-kira pernah dengar nggak cerita mistis nih? Untuk dari cerita mistis ya? Mall Klender sendiri. Cerita mistis itu banyak banget ya. Nah dari cerita Mas Tio dan juga Mas Randi atau Mas Kanjit, jadi tuh ada beberapa cerita. Mungkin ini cerita yang udah banyak orang tahu gitu ya. Dikarenakan saking banyaknya cerita ini ataupun saking seringnya saya denger ini, jadi tuh ceritanya ada supir mikrolet lah. Mikrolet itu dia pokoknya trayeknya dari mana? Kampung Melayu tuh ngelewatin ya pokoknya sampai ngelewatin Mall Klender itu deh. Nah itu kejadian tuh malam hari gitu ya. Nah dikarenakan pada saat itu lagi mogok gitu ya. Angkotnya mogok. Nah angkot mogok ini dia itu ya udahlah, angkot mogok ya nggak mungkin ya, narik penumpang dong ya, gitu kan. Nah entah kenapa gitu ya, itu si supirnya ini itu masih usaha dong buat starter mobilnya. Itu kan nyala-nyala. Nah pas dia langsung nengok ke mana kaca spion, itu udah penuh penumpangnya. Iya udah 46 deh gitu, tinggal jalan doang deh gitu. Tapi nggak berasa tuh, ada orang naik nggak berasa. Dikarenakan dia ya namanya fokus sama starter gitu kan. Udah fokus sama starter, oh udah penuh nih. Si supir angkot bilang dong,
maaf gitu ya, ini nggak bisa jalan mobilnya soalnya mogok gitu. Oh, yuk lo sinian yuk. Sinian, lo kepotong. Udah, Ya. nggak apa-apa. Lanjutin Iya, kita, iya. nanti kan ini nih 1. Jadi tadi lo nyampe mana? Maaf, ini udah ini mau Udah, pulang, iya, iya. oke. 1, 2, 3. Nah, si supir angkot nih bilang gitu, maaf nih angkot ataupun mobilnya ini nggak bisa jalan soalnya mogok gitu, nggak bisa jalan itu. Salah satu penumpang itu di ujung ataupun di mana gitu ya, duduk di mana entah di mana gitu, itu ada yang celetuk, ada yang ngomong, coba dinyalain lagi gitu. Tapi suaranya tuh gimana? Itu nadanya nada flat gitu, coba dinyalain lagi. Oke lah, sama sang supir mungkin rada ngedumel gitu ya. Ini supir nyala lagi, itu nyala langsung dengan bertanya-tanya dong, ya kan, bertanya-tanya ini kok nyala gitu. Bukan nyala sampai kalau nggak salah penumpangnya ada yang ikut. Iya, mungkin ada yang bilang kayak gitu ya. Bukan Ini yang gue denger kayak gitu. Tuh kan nyala gitu ya. Pas abis itu, oke deh, jalan tuh. Nah itu si angkot ini jalan mau ke arah Mall Klender. Gitu. Jadi akan gitu ya, akan. Nah, setibanya di Mall Klender gitu ya. Mungkin ada kan dikarenakan apa sih namanya angkot itu kursi depan tuh masih kosong kan? Iya. Oh, yang di depan itu masih kosong sebelahnya. Iya, kan tadi saya bilang 46 tuh di belakang udah penuh gitu. Di depan sisa 2 dong. Mungkin dia mau ngetem gitu, nggak taunya si penumpang semuanya ini turun. Keseluruhan 46 itu ya langsung turun gitu. Kayak udah sampai gitu. Udah sampai tujuan gitu. Si ininya supirnya bingung dong gitu kan. Oke deh, pada terima uangnya gitu ya. Tapi tuh si supirnya itu nggak ngelihat kemana, nggak ngelihat ke penumpangnya. Sampai penumpang terakhir, uang terakhir diterima gitu ya. Dengan uang apa sih namanya, uang dulu gitu ya, 5 ribuan ataupun 2 ribuan dulu gitu ya. Itu dia baru ngelihat. Terakhir tuh dia ngelihat si penumpangnya itu udah mukanya udah nggak berbentuk lah gitu, udah nggak ada wajahnya gitu. Astagfirullah gitu dong. Si supirnya ini dong. Astagfirullah. Pas itu baru ngeliat duitnya itu berubah jadi daun. Semua duitnya yang dipegang. Pas dia lihat itu udah nggak ada orang-orangnya. Oh, pokoknya udah ngilang aja. Udah pada ngilang. Kan seharusnya banyak dong yang keluar gitu. Saya ada dong jalan-jalan. Ngeliat di mana? Di spionnya, spion depan, spion belakang gitu kan. Baru ngeliat udah nggak ada orang-orangnya. Terus itu kondisi si supirnya itu langsung tancap gas lagi atau gimana tuh untuk angkotnya? Otomatis langsung jalan dong. Nah di situ untungnya mobil si angkot nggak mogok lagi. Gitu. Kalau misalnya mogok lagi nggak tahu deh, mungkin pingsan kali ya kawan-kawan. Dan tadi gue cepet dengar juga yang ceritanya Raja ini, tapi versinya beda. Jadi pas turun nih udah pagi, bang kiri bang, ya kan, turun penumpangnya, dia bayar pakai uang gede, bukan pakai uang receh. Nominalnya gede. Oke. Satu orang tuh. Yang turun dulu, yang turun pertama. Oke. Bang, nih bang, ya nggak, belum ada duit, nggak ada kembalian, nggak usah, pegang aja. Terus dia ini, terus habis itu yang turun, yang kedua juga gitu, ya ini nggak ada kembaliannya nih, gimana? Udah pegang aja, jadi dengan nada datar. Terus habis itu udah, oh ya udah ya makasih ya. Terus habis itu begitu dia megang duitnya dihitung kan, terus dia nyariin ke ininya kan, nyariin ke penumpangnya tadi, kok pada baik-baik banget, karena udah nggak ada. Dia nengok gini udah nggak ada, pas dia nengok duitnya udah jadi daun. Tapi cerita ininya hampir sama kayak Raja, dia angkotnya mogok, terus habis itu tiba-tiba ada penumpang masuk, dan itu dia nggak sadar. Kalau gimana sih kalau kita naik angkot atau mikrolet kan, kalau ada penumpang masuk goyang tuh mobil, dan dia nggak ngerasa, dia lagi starter mobil nggak bisa, kayak gitu. Ceritanya hampir sama, cuman kalau yang versi yang gua baca itu ya itu begitu dikasih dengan nominal besar, ya nggak ada kembalinya bang. Terus habis itu kan dulu kan angkot masih murah,
500.000 tuh udah termasuk, udah lu bisa 2.000 lah, jauh dekat tuh kan, jauh dekat 2.000 ya, jauh dekat 2.000 gitu kan. Nah itu dia bayar pakai uang nggak tahu 50 atau 10.000 gitu. Baru deh tuh dia baru banyak banget, makasih ya mas, makasih. Dan itu semua penumpangnya bayar pakai uang besar, nominal gede. Nah, begitu dia nengok, baik banget sih orang, dihitung kan. Dia nengok udah nggak ada orang. Terus begitu dia nengok lagi dari daun, terus baru dia jalan lagi. Gue juga pernah dengar cerita juga nih, gue baru inget lagi. Jadi tuh sebelum jadi sekarang ya, jadi Citra Plaza Klender. Itu sebelumnya tuh sempat direnov lah. Mallnya kan? Ya, mallnya tuh sempat direnov. Pastilah namanya mall kan. Pasti ada perenovan dari brand lah, lain-lain. Nah, itu ada perenovan. Jadi tuh sebelum perenovan itu kan gedung lama. Nah, setiap malam itu kadang orang yang lewat itu malam-malam, kan ada orang yang pulang malam kerja, entah ada kosan di belakang atau gimana gitu. Kalau yang lagi nunggu angkot, itu dia kadang suka dengar suara yang bilang panas. Oh iya, gue juga pernah dengar cerita dari yang raja ini. Panas gitu. Tolong, panas ya. Nah itu, wah, gimana orang gak ada yang mau lewat situ kalau malam gitu kan. Iya. Di situ tuh setelah itu baru deh yang namanya gedung itu baru deh diterangin, udah dibanyakin pengamanan gitu ya, supaya nggak ada yang ngeri-ngeri lagi lewat situ gitu. Berarti secara residual energi pun masih gede banget ya? Iya, betul. Mall tersebut ya. Betul. Oke. Jadi tuh horornya tuh masih ada deh gitu. Iya. Sampai sekarang pun kadang orang juga masih skeptis gitu ya. Masih mencekam lah itunya. Pokoknya beda aja hawanya. Kalau mungkin yang pernah kawan setapak yang pernah main atau lewat ya, memang kalau yang sensitif mungkin bisa merasakan atau bahkan melihat ya. Itu. Oke. Kira-kira ada cerita lagi nggak nih tentang Mall Klender sebelum kita tutup? Dari gue itu sih sudah, ya itu yang beberapa kali yang hampir sama kayak Raja ceritanya gitu, dan yang cerita yang kayak lo ceritain itu juga hampir sama. Oke, berarti mungkin itu ya teman-teman kawan setapak yang pendengar konten kali ini, beberapa cerita baik itu fakta, sejarah maupun mistis yang terjadi di Mall Klender, dan sekarang alhamdulillah sudah renovasi dan berubah nama mallnya juga jadi Citra Plaza ya? Citra Plaza Klender. Mungkin beberapa teman yang pernah berkunjung ke sana atau keluarganya mungkin pernah punya pengalaman atau di Mall Klender pada saat kejadian tanggal 15 Mei ya? Iya, 15 Mei 98. Bisa komen aja ya di kolom komentar. Mungkin bisa sharing-sharing ke kita ataupun punya pengalaman tentang Mall Klender. Betul. Baik saat kejadian, sebelum kejadian, ataupun setelah kejadian hingga saat ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kita bertiga. Gua Tio, Raja, Kanjit. Dan bagi teman-teman channel Tapak Misteri Backpacker, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga konten ini bermanfaat. Kita bertiga undur diri. See you. Dadah. Dadah.